Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuris Koirunada. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Kebetulan LPTK yang saya dapatkan adalah di IAIN Ambon dan saya mengajar di MTS Hidayatul Ulum di Sandayu, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengajar kelas 9 untuk tugas praktek mengajar uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi penyimpangan pergaulan dalam remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi. Siap mengikuti pelajaran akidah hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari salah satu siswa dari ini kalian untuk memimpin doa. Siapa berani? Angkat tangan. Saya Pak. Ya, siapa? Kamu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tughni min hurmatil rahmana anta ta'lamu wa la ta'lamu innaka anta alamul ghuyub. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Untuk kehadiran hari ini ada yang tidak masuk pada ini? Masuk semua ya? Kita semua masuk, tidak ada yang absen, berarti pembelajaran bisa kita lanjutkan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai jiwa patriotisme kita di Indonesia ini. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Untuk selanjutnya kita ice breaking dulu ya, kita bermain, kita ada game sedikit. Apa itu permainannya? Yaitu adalah ada clue di sini, akhir adalah awal. Coba kita bermain bersama-sama. Mau nggak bermain dulu? Mau. Clue-nya adalah akhir adalah awal. Saya ada cerita sedikit. Jika Ina pergi ke Afrika Selatan, maka Nuri pergi kemana? Afrika Selatan. Salah. Brazil. Yang benar adalah Nigeria. Ayo konsentrasi semuanya ya. Jangan tegang, konsentrasi. Jika Andi pergi ke Mekah, Fatimah pergi ke Madinah, Indah pergi ke Indonesia, maka Sari pergi ke mana? Salah. Madinah. Perginya adalah ke Amerika. Bingung? Clue-nya akhir adalah awal. Jika Andi suka minuman keras, Ido suka main judi, maka kesukaan Lukman adalah konsentrasi. Ikan, betul sekali ya. Kesukaan Ido adalah ikan. Jika Putri kesukaannya pacaran, jika Andi kesukaannya minuman keras, maka Susi kesukaannya adalah sapi. Betul sekali. Oke, dan semuanya sudah konsentrasi ya. Tepuk tangan bersama-sama. Setelah konsentrasi kalian terkumpul dengan baik ya, saya kasih sedikit motivasi bahwasanya kita semua itu setiap mau belajar harus mau mengumpulkan konsentrasi kita dulu. Kenapa? Ketika kita tidak berkonsentrasi, maka pelajaran apapun yang kita terima pasti hilang.
menjilang begitu saja seperti masuk angin ya, WC bablas angin, ada bekasnya. Tapi kalau kita mau konsentrasi, apapun yang diajarkan kepada kita, sesulit apapun pasti kita bisa menerima dengan baik dan bisa mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Penyimpangan dalam pergaulan dunia remaja ini yang sering kita lihat adalah ada seperti tawuran, kemudian ada yang suka minuman keras, ada yang pacaran ya, usia remaja itu biasanya penyimpangannya seperti itu. Kemudian lagi ada yang permainan judi, sekarang lagi marah dengan judi online, tidak mengenal usia, bahkan dari kecil sampai tua, kakek-kakek pun yang ikut judi juga. Lalu kalau kita melihat hal-hal seperti itu, penyimpangan seperti itu, kira-kira hati kita terima enggak? Tidak terima ya, maka kita harus bisa menghindari bagaimana caranya untuk menghindari penyimpangan tersebut. Seperti ini ya, coba kalian lihat video ini. Ini ada satu video gambaran apa itu penyimpangan yang terjadi di dari video yang kita tonton tadi ya, di situ ada yang judi, ada yang pacaran, tawuran, terpelajar, apalagi tadi minuman keras itu memabukkan sehingga mengakibatkan maksiat semua lini ya, pembunuhan bisa terjadi, pergaulan bebas bisa terjadi, apalagi judi bisa terjadi itu karena minuman keras ya. Itu yang bisa kita jelaskan nanti pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini hanya dua tujuannya. Apa? Yang pertama yaitu peserta didik bisa memahami apa saja penyelewengan atau penyimpangan yang terjadi pada dunia remaja ini. Penyimpangan itu apa saja, kamu harus memahami semua. Yang kedua, kita harus bisa mempraktekkan adab Islam untuk menghindari penyimpangan tersebut. Jadi dua ini saja, kalau ini sudah tercapai berarti kalian pembelajarannya berhasil. Apa saja tadi? Yang pertama, kita memahami apa? Memahami penyimpangan yang terjadi pada pergaulan remaja. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghindari penyimpangan tersebut. Paham ya? Dua ini harus kita sentuh, harus kita lalui hari ini. Kemudian perlu saya jelaskan lagi sebelum kalian saya kasih tugas ya. Di sini apa sih penyimpangan dalam pergaulan remaja itu? Ada dua kata yang perlu saya jelaskan, yaitu penyimpangan. Penyimpangan itu adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Jadi semua apapun kalau tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan, itu namanya penyimpangan. Aturannya ke utara sampai ke barat berarti penyimpangan. Aturannya ke atas kamu ke bawah itu penyimpangan. Ke atas kamu ke samping itu juga penyimpangan. Jadi penyimpangan itu pengertiannya seperti itu. Kemudian yang satunya adalah pergaulan remaja. Penyimpangan dalam pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu apa? Interaksi sosial antar remaja yang satu dengan remaja yang lain. Jadi antara kamu dengan temannya itu namanya interaksi pergaulan remaja. Semuanya itu ada aturannya. Kalau aturan tidak kita ikuti, maka pergaulan dalam remaja ini mengalami penyimpangan yang terjadi seperti hal-hal yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Ini ada contoh lagi penyimpangan dalam pergaulan remaja. Apa saja contohnya? Saya punya video lagi ya. Satu video lagi untuk kalian. Yang pertama mencuri ya. Informasi lain saudara, seorang pemuda rela mencuri di sejumlah tempat agar mendapatkan uang untuk bermain game. Pelaku diketahui merupakan anak putus sekolah. Aksi pencurian yang terakhir kalinya tertangkap basah oleh warga.
Pelaku bersama rekannya mengambil sejumlah barang berharga, mulai dari bor, alat serut listrik, sepeda, dan gitar akustik. Pelaku diketahui putus sekolah dan hidup sendiri lantaran kedua orang tuanya bercerai dan ibunya bekerja di Arab Saudi. Sementara itu, rekan pelaku yang melarikan diri sedang dalam pengejaran polisi. Kadang-kadang ketika sudah ketagihan bermain game, ini bisa mengakibatkan hal-hal negatif seperti pencurian. Betul. Seperti ini. Kasus ditemukannya Sugianto, warga Padakuhan, Ngasemrejo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam keadaan tewas bersimbah darah di pinggir Jalan Wonosari, Yogyakarta, kilometer 22, 11 November lalu, akhirnya terungkap. Sugianto diketahui menjadi korban pembunuhan yang dilakukan dua remaja penjual voucher game online. Keduanya nekat membunuh korban setelah kalah judi online hingga 8 juta rupiah. Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan pasal 365 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan, aksi pemuda di Tulungagung, Jawa Timur ini direkam oleh pengendara lain pada September lalu di Jalan Raya Desa Wonorejo, Doro Ampel. Video itu pun kemudian tersebar di media sosial. Aksi ini tentu saja membahayakan pengguna jalan lain. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku aksi ugal-ugalan tersebut. Warga Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung itu ditangkap. 8 remaja diamankan saat menggelar pesta narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Mata Air, Padang, Selatan, Sumatera Barat. 3 paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas pun diamankan dari tangan para tersangka sebagai barang bukti. Mendapat informasi dari warga bahwa ada pesta narkoba, tim Cetah dari BNN Provinsi Sumatera Barat langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan penggerebekan. Lalu di rumah kontrakan daerah Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang inilah 8 remaja berhasil diamankan oleh petugas. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 3 paket kecil yang disimpan dalam lipatan kertas. Ke-8 orang remaja ini pun langsung digelandang petugas ke kantor BNN guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain mengamankan para pengguna narkotika ini, petugas juga turut mengamankan pemilik kontrakan untuk dimintai keterangan di kantor BNN. Penangkapan ke-8 Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran antar sekolah di Bogor di hari pertama masuk sekolah. Kejadian berawal saat beberapa pelajar tengah menunggu angkutan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun tak terhindarkan. Untuk saat ini ada beberapa siswa yang kita amankan. Untuk statusnya sendiri mereka masih sebagai saksi. Akibat kejadian ini, 1 pelajar meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Sedangkan 5 pelajar lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sedikitnya 3 orang pelajar diamankan petugas. Barang bukti yang diamankan berupa 2 bilah senjata tajam dan pakaian korban yang meninggal akibat sabetan senjata tajam. Kalian tonton video tadi, kalian kan bisa melihat sendiri ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dunia remaja. Bahkan itu tadi beberapa ada yang masih berstatus sebagai siswa. Gitu. Berarti masih seusia kalian mungkin melakukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pergaulan remaja, dan itu harus kita hindari. Apalagi kita itu siswa dari MTS madrasah ya, anak madrasah harusnya akhlaknya lebih bagus dibandingkan anak yang tidak pernah mempelajari pelajaran agama atau di luar MTS. Karena MTS itu madrasah itu pembelajaran agamanya lebih banyak. Jadi bagaimana kita mengatur nafsu kita itu seharusnya lebih pinter sampean daripada anak-anak yang tanpa pendidikan madrasah ya. Untuk lebih mendalami materi kita pada pagi hari ini, saya ingin kalian dibagi kelompok ya. Satu kelompok saya buat 4 anak saja, dan di sini ada 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2 berarti 16 anak, satu kelompoknya 4 anak, berarti ada 4 kelompok. Kelompoknya biar lebih mudah, dari bangku nomor 1 dan nomor 2 ini nanti bisa dibalik bangkunya jadi satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Siap? Silakan buat kelompoknya mulai sekarang. Silakan dibentuk kelompoknya, dibalik bangkunya jadi kelompok 1 ini sudah saya siapkan ya. Kalau KUD udah kerja kalian nanti setiap kelompok beda-beda. Yang kelompok 1 nanti kalian membahas tentang pergaulan remaja, yaitu bahaya minuman keras. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 bahayanya judi. Ya, kelompok 3 kelompok 2 bahaya pacaran. Kelompok 3 bahaya judi. Kelompok 4 bahaya tawuran. Nah, 4 penyimpangan dalam remaja. Ya, silakan dibaca tugasnya, materinya di sini juga ada. Silakan dibaca bersama kelompoknya. Nanti saya ingin melihat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing kelompok di depan kelas. Ya, siap? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai? Siap dipresentasikan? Siap. Silakan dibalik lagi bangkunya biar fokus ke depan nanti. Oke. Saya nanti satu kelompok maju ke depan bergantian dan kelompok yang lain harus menanggapi apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok yang ke depan. Bisa pahami? Ya. Coba dimulai dari kelompok urut atau saya tunjuk? Tunjuk aja ya, biar adil. Kelompok 2 saja ya, tunjuk. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja. Bahayanya pacaran. Tina adalah siswa kelas 9 MTS yang baru saja memiliki pacar. Dia merasa bahagia dan percaya bahwa hubungan mereka akan berlangsung selamanya. Namun, seiring waktu Tina mulai merasa bahwa hubungannya dengan pacarnya mulai mempengaruhi studinya dan hubungan dengan teman-temannya. Tina memutuskan untuk memprioritaskan hubungannya dengan pacarnya dan mengorbankan waktu studinya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan pacarnya dan nilainya pun mulai menurun. Temannya juga mulai merasa bahwa Rina semakin jauh dari mereka. Suatu hari pacar Rina meminta Rina untuk melakukan sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Rina merasa bahwa dia harus memilih antara hubungannya dengan pacarnya dan harga dirinya. Rina memutuskan untuk melakukan apa yang diminta pacarnya. Meskipun itu membuatnya merasa tidak nyaman, dia merasa bahwa dia harus mempertahankan hubungannya dengan pacarnya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan harga dirinya. Setelah melakukan apa yang diminta pacarnya, Rina merasa bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia merasa bahwa dia telah mengorbankan harga dirinya dan martabatnya. Pacarnya juga mulai memperlakukan Rina dengan tidak hormat.
Dulu. Ya, maju di atas soalnya. Nah, kalau sudah mendengarkan cerita dari Mbak Bibi tadi, dengar nggak? Nah, sekarang saya akan memberikan kalian semua soal. Nomor 1. Nah, bagaimana sikap Rina dalam pergaulannya di sekolah? Siapa yang tahu angkat tangan? Oh iya, Pergaulannya semakin jauh dengan teman-temannya. Ya, betul sekali. Ya, kenapa? Karena dia berpacaran, Ya. dia lebih memilih pacarnya ketimbang teman-temannya. Ya. Terus nomor 2, tepatkah keputusan yang diambil Rina dalam pergaulannya? Ayo, siapa yang tahu? Tidak, kenapa Mbak? Karena keputusannya sangat Ya, dia memilih berpacaran itu ya daripada bersekolah itu ya. Terus yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika memahami hal yang serupa dengan Rina? Apakah kalian mau berpacaran juga seperti Rina? Lalu bingung memilih untuk apa? Ya, pintar-pintar. Dulu tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih untuk dari kelompok 1 membahas tentang bahaya kita dalam kelompok 2 membahas tentang bahaya termasuk penyimpangan dalam pergaulan remaja, yaitu salah satunya adalah itu harus kita hindari. Islam juga melarangnya, agama apapun sebenarnya juga melarangnya, tapi yang lebih kelihatan yang melarang pacaran adalah agama Islam. Kenapa? Sebenarnya itu untuk menjaga diri kita sendiri. Oke, itu ya presentasi dari kelompok 2 tentang bahaya pacaran. Beri tepuk tangan kepada mereka. Silakan kembali. Oke, untuk selanjutnya tadi kelompok 2 sudah. Saya pengen dari kelompok 1 ya, silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Kalian boleh dijawab sendiri atau boleh disuruh menjawab temannya ya. Kalau mulai boleh, kalau kamu punya jawaban sendiri coba kamu jawab sendiri, kira-kira jawabannya cocok tidak dengan jawaban kelompok yang lain ya. Silahkan dipresentasikan di depan. Kelompok berapa tadi? 1. Bahas tentang apa tadi? Bahaya minuman keras. Bahaya minuman keras, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasi. Apa, lanjut aja. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perilaku menyimpang dan pergaulan remaja. Bahaya minuman keras. Andi adalah siswa kelas 9 MTS yang baru saja pindah ke sekolah baru. Dia ingin memiliki teman-teman yang baru dan merasa diterima di sekolah. Namun dia memulai bergaul dengan kelompok remaja yang memiliki kebiasaan tidak baik, seperti minuman keras, dan judi. Andi menolak bergabung dengan kelompok tersebut dan mencari teman-teman yang baru yang memiliki kebiasaan baik. Dia bertemu dengan kelompok siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti olahraga dan seni. Mereka ramah dan menyambut Andi dengan baik. Andi merasa nyaman dengan kelompok baru ini dan mulai aktif dalam kegiatan sekolah. Namun, dia masih memiliki rasa penasaran tentang kegiatan kelompok lama yang dia tolak sebelumnya. Andi memutuskan untuk mengunjungi kelompok lama dan mencoba untuk mempengaruhi mereka agar meninggalkan kebiasaan buruk. Dia berharap bahwa dengan berbicara secara langsung, dia bisa membantu mereka melihat dampak negatif dari perilaku mereka. Saat Andi berbicara dengan kelompok lama, dia menyadari bahwa mereka memiliki masalah yang lebih dalam, seperti kurangnya perhatian dari keluarga dan perasaan kesepian. Mereka merasa bahwa minuman keras dan judi adalah cara untuk melarikan diri dari masalah mereka. Beberapa hari lama mulai terbuka untuk ide-ide Andi untuk memutuskan untuk mencoba mencari bantuan. Mereka mulai menghadiri kegiatan sekolah dan bergabung dengan klub yang sesuai dengan minat mereka. Andi merasa bangga karena telah membantu mereka membuat perubahan positif.
Andi telah membuat pilihan yang tepat dengan menolak bergabung dengan kelompok yang memiliki kebiasaan buruk dan memilih untuk membantu mereka membuat perubahan positif. Dia telah menunjukkan bahwa dengan keberanian dan empati, kita bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Bagaimana sikap Anda dalam bergaul di sekolah? Sangat baik. Sangat baik. Dijelaskan, jangan sangat baik itu saja. Sangat baik dan dia berani membimbing temannya yang sesat untuk ke jalan yang benar. Terus? Tepatkah keputusan yang diambil Andi dalam pergaulan dengan teman-temannya? Tepat sekali. Alasannya apa kok tepat? Karena dia bisa memilih antara yang salah dan yang benar. Yang lain juga boleh menjawab ya? Iya. Setuju tidak yang lain jawabannya? Setuju. Kita apa pertanyaannya? Bagaimana sikapmu jika mengalami hal yang serupa dengan Andi? Kita akan mengajak teman kita untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan Kejahatan. sesuatu yang buruk atau jahat. Oke ya. Terus kemudian udah ada yang disampaikan lagi udah? Ada, sekarang ditutup dan kembali ke tempat masing-masing. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian semuanya sudah mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Kalian sudah bikin ceritanya masing-masing tentang bahaya judi, bahaya pacaran, kemudian bahaya minuman keras, kemudian bahaya apa lagi tadi? Tawuran ya, antar remaja. Itu juga sudah kalian presentasikan dengan baik. Saya apresiasi karena kalian semangat semua dan mau menanggapi dari pendapat-pendapat temannya. Silahkan kalian memperluas lagi pengetahuan kalian dengan cara membaca materi yang sudah saya sampaikan. Dan nanti setelah ini saya kasih tugas individu, karena tugas kelompoknya sudah nih ya. Tadi sudah saya jadikan tugas kelompok. Di situ tadi ada tugas menilai sikap kalian. Ya, coba dibuka di KPD halaman agak belakang itu ya, asesmen. Oh yang ini kan, ada di sini belum saya bagikan ya. Ini ada asesmen tentang tes sumatif dari sikap dan juga pengetahuan kalian. Ya, ini nanti tugasnya menilai diri sendiri dan menilai temannya. Ya, kalian nanti saya suruh menilai sikapnya kamu sendiri bagaimana, kemudian menilai sikap temanmu bagaimana. Jadi dijawab dengan jujur. Sudah selesai semuanya? Silahkan dibuka yuk. Oke, karena sudah mengerjakan semuanya, nanti akan saya koreksi di luar pembelajaran ini. Dan saya sampaikan sebentar tentang penyimpangan yang terjadi dalam dunia remaja itu.
kalian tadi sudah memahami semuanya, yaitu tentang bahaya pacaran itu sangat luar biasa. Karena apa? Tidak mungkin zaman sekarang itu pacaran nggak ngapa-ngapain, ya. Tidak mungkin kalian itu pacaran hanya saling kenal saja, ya. Apalagi dunia sekarang, media sosial itu sangat banyak sekali dan mencontohkan yang tidak baik itu juga banyak sekali. Bagaimana kita menyikapi tentang penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pergaulan remaja, akhlak Islami kita yang harus kita tanamkan lebih dalam untuk menghindari semua penyimpangan-penyimpangan dalam pergaulan remaja. Saya yakin kalau kalian mau menaati peraturan, selama kalian tidak menyimpang dari aturan yang ada, insya Allah kalian jalan sesuai dengan realnya. Pasti kalian sampai pada tujuan kalian masing-masing, ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya tes lagi tentang kemampuan kalian dan juga saya singgung tentang contoh-contoh akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan pergaulan remaja yang terjadi di dunia ini. Mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.